Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas pertanyaan dari teman-teman mengenai persoalan yang dihadapi oleh dunia saat ini, yaitu soal pandemi virus corona atau COVID-19 ini kapan akan berakhir. Bagi teman-teman yang belum menyaksikannya, silakan diputar ya. Terima kasih. Sebelum video lanjutan ini dibuat, saya telah mendapatkan komentar dari teman. Beliau mengatakan, kalau saya berbagi pernyataan itu sebaiknya jangan yang terlalu dalam maknanya. Sebab itu akan membuat orang yang mendengarnya itu menjadi bingung sehingga terkesan agak aneh-aneh. Mendapatkan komentar seperti itu, saya membalasnya dengan berkata, "Baik, terima kasih." Dengan alasan demikianlah, sehingga video lanjutan ini dibuat agar teman-teman yang belum paham akan menjadi semakin paham dan yang belum jelas akan semakin jelas. Sebenarnya bukan karena terlalu dalam maknanya atau suatu hal yang membingungkan, apalagi terkesan aneh. Mengapa bisa merasa bingung, ya, terkesan aneh? Itu karena teman-teman belum mempelajari ilmu psikologi dan ilmu spiritualnya belum memadai. Itu saja permasalahannya. Baiklah, dalam video ini ya, saya akan menjelaskannya lebih detail. Jika tetap masih belum bisa menerima, mungkin nanti ada video lanjutan bagian ketiga. Ini nanti kita lihat reaksi dari teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Di video sebelumnya saya ada menyampaikan bahwa kita wajib untuk menjaga ketenangan diri, kesucian hati, dan kestabilan emosi. Mengapa kita wajib menjaga ketenangan diri, kesucian hati, dan kestabilan emosi? Itu karena manusia adalah makhluk yang emosional, makhluk yang berperasaan. Jadi bila kita tidak menjaga ketenangan diri, kesucian hati, dan kestabilan emosi, maka kita akan terombang-ambing dalam perasaan yang tidak jelas, perasaan yang tidak menentu. Contohnya, ini hanya contoh ya, bukan promosi. Lagi pula tidak ada yang endorse saya, ada info. Makan telur dapat melawan corona. Setelah ada yang posting info demikian, maka berbondong-bondonglah orang datang ke warung-warung memborong telur-telur yang ada di sana, sehingga ya, membuat penjualnya aja menjadi kaget. Wah, ini ada apa nih? Nah, sehingga ya, telur pun harganya menjadi semakin mahal. Contoh lain, ada yang posting makan jeruk, minum air kelapa hijau, makan ini, makan itu, ya, sampai makan lidah buaya. Syukur lidahnya saja yang dimakan, buayanya enggak. Hehe. Bahkan ada yang minum air yang sudah dibacakan mantra agar tubuhnya kuat untuk melawan virus corona. Mengapa semua itu terjadi? Itu karena kurangnya ilmu psikologi, kurangnya ilmu spiritual. Makanya ikut-ikutan melakukan hal-hal yang belum jelas akan kebenarannya. Teman-teman, baik-baik menyimak kata-kata berikut ini ya. Di dalam ketidakjelasan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, semua itu bisa berakibat fatal. Fatalnya bagaimana? Kita merasa takut, nggak berani kemana-mana, mengurung diri. Akhirnya dapat berita meninggal dunia karena virus corona di dalam rumah. Atau
ada yang selalu siap siaga untuk mencegah agar tidak ketularan. Saking waspadanya, semua cara ia tempuh. Terakhir setelah suntik vaksin terdengar demam. Tidak lama kemudian ada berita berduka cita. Persoalan semacam ini tidak kita bahas di sini ya. Yang mau saya sampaikan itu adalah kita tidak perlu takut terhadap virus corona ini. Karena ia bukan siapa-siapa yang harus kita takuti. Ini bukan berarti kita berani untuk menantangnya dengan cara tidak mau mengikuti protokol kesehatan. Kalau semacam ini bukan caranya menantang virus corona. Malah yang tertantang itu adalah pemerintah beserta semua jajarannya. Mengapa tidak perlu takut? Karena dari rasa takut akan menyebabkan kecemasan berlebihan. Sehingga bisa mengakibatkan yang namanya psikosomatik. Apa itu psikosomatik? Yaitu di mana kondisi jiwa yang tersugesti. Jadi hati-hati teman, jangan sampai virus belum menyerang tapi kita sudah jatuh duluan. Stres, takut, cemas, khawatir, ragu, gelisah, itu semua yang akan membuat diri kita menjadi tidak tenang. Emosi menjadi tidak stabil. Saat itulah terjadi psikosomatik. Nah, psiko adalah jiwa, soma itu adalah badan. Jadi keduanya saling mempengaruhi. Makanya ada istilah ya. Waktu kita sekolah dasar ya, ada mempelajarinya yaitu mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita tidak perlu melawan virus corona karena ia bukan musuh kita. Ini juga bukan berarti kita boleh berteman dengannya. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita dengan baik. Jangan sampai virus corona ini menguasai perasaan kita, lalu menguasai pikiran kita. Sehingga logika dan akal sehat kita menjadi tumpul. Lalu ia berhasil melumpuhkan kesadaran kita. Jika dia sampai tahap itu, maka manusia akan sama seperti zombie. Oleh sebab itu, disarankan teman-teman untuk meningkatkan ilmu psikologi dan ilmu spiritualnya. Agar bila mana ada masalah, akal sehat kita dan iman kita masih bisa berfungsi dengan baik. Sehingga kita mempunyai pengertian yang baik dan pandangan yang benar. Sampai di sini teman-teman sudah paham ya? Dan mengenai bagian video terakhir di mana sebagai tambahan itu yang menyarankan agar kita lebih banyak mengonsumsi sayur mayur, buah-buahan atau semua produk nabati. Itu penjelasannya ada di psikologi yoga. Jadi teman-teman bisa cari tahu ya. Ini bukan hal yang aneh-aneh. Oke? Demikian ya, cukup sampai di sini. Semoga kita senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama. Salam damai sejahtera. Terima kasih.